Oke, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Secara bahasa ya, jadi tadi sekilas perspektif filosofis ya dan sosiologis. Kalau filosofis itu kan bicara soal hal-hal yang mendasar ya, hakikat kenapa tindak pidana korupsi itu harus diberantas gitu ya. Kalau aspek sosiologis itu berkaitan dengan kondisi sosial ya. Kenapa yang melandasi faktor sosial apa yang melandasi pengaturan tindak pidana korupsi itu ya antara lain tadi adanya kerugian-kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku koruptif ya yang dilakukan oleh orang-orang antara lain misalnya pejabat-pejabat negara. Nah, tindak pidana korupsi sendiri saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau secara secara terminologi ya berasal dari bahasa Latin corruption, corruptus, nah Inggris corruption, corrupt, Perancis corruption, sama Belanda korupsi. Nah, kalau bahasa Indonesia katanya jadi korupsi. Nah, yang secara harfiah, secara bahasa itu dapat memiliki makna yang bermacam-macam antara lain kejahatan, kebusukan, atau dapat disuap, tidak bermoral ya, bejat, tidak jujur, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya. Nah, itu kira-kira secara terminologis makna dari korupsi ya. Jadi korupsi itu secara garis besar bisa dikatakan perbuatan yang tercela, yang jelek ya, yang buruk ya. Nah, makanya kalau sekarang ini kan secara persepsi publik itu kalau orang melakukan korupsi meskipun kerugiannya mungkin nggak seberapa, itu rasanya cara pandang publik itu akan beda jauh tuh dengan tindak pidana lain yang bukan korupsi, yang mungkin saja bisa dari sisi kerugian itu mungkin lebih besar dari tindak pidana korupsi. Nah, tapi tadi karena image ya, persepsi yang ada pada perilaku koruptif tadi yang saya katakan ya, perilaku bejat, busuk dan lain sebagainya. Nah, menurut para ahli ya, ini ada beberapa. Sudomo ya, ada 3 pengertian korupsi. Pertama, menguasai atau mendapatkan uang dari negara dengan berbagai cara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri. Kedua, menyalahgunakan wewenang atau abuse of power. Wewenang itu kemudian disalahgunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain. Dan ketiga, pungutan liar, pungli ya. Pungli ini interaksi antara 2 orang, biasanya pejabat dengan warga masyarakat. Yang maksudnya si oknum pejabat memberikan suatu fasilitas dan sebagainya. Nah, kenapa orang melakukan korupsi? Ini sekilas saya agak cepat dikit karena nanti sebetulnya kita akan bahas jenis-jenisnya yang paling penting. Nah, beberapa faktor terjadinya korupsi itu Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu ada yang kerja sebagai ASN sini ya? Kalau Pak Firman kayaknya wira swasta ya Pak Firman ya. Ibu Lina lagi di jalan, hati-hati Bu, lagi nyetir itu. Kalau Pak Firman itu Pak pengusaha dia Pak. Oh, pengusaha ya. Nah, tapi ya, Pak. korupsi ya, itu bos besar. Oh, bos besar. Nah, jangan dikira korupsi itu kan bukan pelakunya dari ASN aja ya. Nah, pengusaha juga bisa tuh kalau nanti kemudian dia berinteraksi dengan instansi pemerintah, misalnya pengadaan barang jasa ya, menangani proyek-proyek pemerintah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dia bersinggungan dengan pemerintah, nah itu ada potensi untuk bisa terjadi korupsi di situ, ya. Misalnya urusan izin, terus mungkin capek kali ngurusnya, akhirnya nyuap pejabat, ya. Nanti kita lihat nanti ya, ada slide-nya. Oke, faktor-faktor terjadinya korupsi itu ya tentu berdasarkan penelitian dari berbagai pihak sangat banyak sekali. Yang pertama, dari sisi individu ya, aspek individu sebagai manusia itu ada sifat tamak ya. Tamak itu apa ya? Tamak itu ya
tidak merasa cukup, ya, haus terus gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat kan memang orang-orang yang korupsi itu khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi kerugian negara ya. Kalau bicara tamak ini kan biasanya ada hubungannya dengan dimensi ekonomi ya, uang, harta gitulah ya. Nah, kalau pejabat-pejabat negara yang korupsi itu kan bukan orang-orang miskin itu kan. Secara ekonomi sebetulnya kebutuhan dasarnya itu lebih dari dari cukup ya, tapi dasar ya tamak tadi ya, rakus ya, tidak pernah merasa cukup. Nah, terus moral yang kurang kuat menghadapi godaan ya, jadi bisa jadi mungkin ya sudah tidak cukup, merasa selalu tidak cukup, terus moralnya ya yang kurang kuat tadi menghadapi godaan, sehingga itu yang kemudian menjadi dorongan untuk melakukan perilaku koruptif. Nah, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup. Nah, ini penelitian empirik Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tidak selamanya orang korupsi itu fakta di lapangan karena orang kaya saja, tapi ada juga memang yang karena memang secara ekonomi kurang cukup. Nah, ini nanti ada kaitan dengan persoalan gaji pegawai negeri ini ya. Nah, yang dirasa kurang cukup sehingga salah satu cara lain ya dengan cara melakukan korupsi ya, bahkan menerima suap, merugikan keuangan negara dan lain sebagainya. Terus gaya hidup ya, gaya hidup konsumtif. Apalagi kita hidup di kota Jakarta seperti ini ya, di mana kebutuhannya cukup besar ya. Cuma kalau gaya hidup konsumtif itu kan semua orang itu kan pasti konsumtif ya. Cuma kan harus dipilah tuh, ada konsumtif yang sifatnya memang itu menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang dasar ya, misalnya makan, pakaian. Nah, tapi kalau perilaku konsumtif itu image-nya itu udah berlebihan ya. Maksudnya itu yang tidak perlu tetap belanja gitu. Itu maksudnya itu konsumtif di sini. HP-nya masih bagus, ganti. Mobilnya masih cakep, nah maunya ganti meskipun belum rusak, masih layak pakai, tapi cepat bosan gitu ya dengan mobil yang ada. Itu kira-kira maksud gaya hidup yang konsumtif ya. Sifat malas atau tidak mau bekerja keras. Nah, saya tadi ingin dengar, tapi mohon maaf nih kalau ada yang ternyata ASN di sini ya. Nah, kadangkala Bapak Ibu, orang jadi pegawai negeri, ya ini masalahnya nih. Jadi pegawai negeri, tapi mentalnya wira swasta kayak Pak Firman. Nah, ini jadi problem ini kan. Ya, dia jadi pegawai negeri, tapi gaya hidupnya, cara berpikirnya seperti pengusaha. Nah, ini kan salah ini kan. Mestinya jangan jadi pegawai negeri. Kalau dia jadi pegawai negeri, mestinya kan dia udah nyadar tuh, waktu jadi pegawai negeri kan dia udah bisa hitung pendapatan dia berapa, kalau nanti dia golongan sekian berapa. Ada standarnya dan tidak mungkin lebih dari situ sudah. Misalnya gajinya sebulan 10 juta. Selama dia pada posisi itu nggak mungkin ada sumber-sumber lain tuh. Nah, tapi kalau pengusaha seperti Pak Firman, nah itu fluktuatif tuh. Hari ini bisa dapat income 10 juta, nggak tahu minggu depan, bulan depan bisa 1 miliar tuh. Ya, kalau pengusaha kan begitu kan. Nah, makanya memang kalau betul-betul mau gaya hidup konsumtif, sebetulnya nggak dilarang kan. Nah, yang penting duitnya duit sendiri gitu, jangan duit korupsi. Nah, jadi kalau mau konsumtif ya boleh-boleh saja, tapi jangan jadi pegawai negeri, jadi pengusaha, bekerja ya, berusaha, wira swasta, entrepreneurship dan lain sebagainya. Supaya nanti gayanya ya beda lah dengan pegawai negeri kan, mau jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini yang saya bilang tadi, kadangkala ada pegawai negeri, saya sering lihat juga loh ya, ini nyata nih, ada panitera di pengadilan negeri, saya nggak usah ngomong lah di negeri mana, tapi yang jelas Jakarta.